Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, siswa kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Padang. Hari ini anak-anak ibu belajar bersama Ibu Ani. Sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu ya nak ya. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita masuk kepada tema 6, panas dan perpindahannya, dengan subtema 1 yaitu suhu dan kalor, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mengetahui tentang teks eksplanasi atau teks penjelas, lalu siswa mengetahui sumber energi panas. Anak-anak ibu, silahkan dibuka LKS-nya pada halaman 5. Di sana ada teks dengan judul Sumber Energi Panas. Silahkan anak-anak ibu baca, namun videonya silahkan di stop dahulu atau di pause dulu. Silahkan dibaca teksnya selama 5 menit. Setelah itu boleh dijalankan kembali videonya. Teks yang telah anak-anak ibu baca tadi, teks tersebut merupakan teks penjelasan atau disebut juga dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan teks eksplanasi tersebut yaitu untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca memahami suatu fenomena yang terjadi. Suatu teks dapat dikatakan teks eksplanasi atau teks penjelas jika memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, memiliki struktur, ada urutan sebab akibat, dan ada kesimpulan. Yang kedua, informasi dari teks tersebut berdasarkan fakta atau kenyataan. Dan yang ketiga, faktanya bersifat ilmiah atau keilmuan. Kita lihat kembali teks tadi, sumber energi panas. Dari teks ini, apakah benar anak-anak ibu mendapatkan informasi tentang kehidupan sehari-hari? Ya. Dari teks ini, anak ibu mengetahui tentang energi panas dan sumber-sumber energi panas yang ada di bumi. Ada matahari, api, listrik, gesekan, dan panas bumi merupakan energi panas. Jadi, informasinya benar-benar terjadi dalam kehidupan. Sehingga teks ini bisa kita sebut dengan teks penjelasan atau teks eksplanasi. Anak-anak ibu, silahkan dilihat gambar yang ada pada di layar. Gambar apa ini nak? Ya, ini adalah kegiatan ibu menjemur pakaian. Setiap pagi, ibu mencuci baju. Setelah mencuci, ibu menjemur baju di halaman belakang rumah agar terkena sinar matahari dan baju cepat kering. Tahukah kamu sumber energi terbesar di bumi
berasal dari matahari? Ya, ternyata sumber energi terbesar di bumi ini adalah matahari, ya nak ya. Matahari itu bisa menghantarkan panas yang sesuai untuk menjaga suhu di permukaan bumi. Ini memungkinkan bumi menjadi satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan alam yang mudah kita amati. Anak-anak ibu, selain menjemur pakaian, apakah tahu energi yang bisa kita manfaatkan lainnya? Ya, seperti orang yang mendaki, jika dia lebih di atas, maka akan terasa lebih panas. Atau energi panasnya kita dapatkan dari kompor. Saat anak-anak ibu mendekati kompor, maka akan terasa panas. Ya, selain yang tadi, ada juga contohnya. Yang pertama, pengeringan ikan, lalu pengeringan padi, lalu ada pembuatan garam. Ketiga pekerjaan ini juga membutuhkan energi panas, ya nak ya. Lalu, energi panas dan cahaya matahari akan menyinari seluruh bumi, sehingga mempengaruhi iklim dan cuaca yang ada di bumi. Ya nak ya, kalau cuaca terik matahari berarti cuacanya cerah. Nah, itu membuktikan bahwa matahari juga mempengaruhi kondisi yang ada di bumi. Lalu ada contoh lain, bukti lainnya energi panas ini. Tadi anak-anak ibu membaca teksnya. Ada yang nomor 4 yaitu gesekan. Gesekan antara dua buah benda dapat menghasilkan panas. Contohnya adalah telapak tangan kita. Coba anak-anak ibu gosokkan kedua telapak tangannya. Dengan syarat telapak tangannya harus kering dulu, jangan sampai basah. Gosokkan kedua telapak tangannya dengan cepat dan lama, sekitar 1 menit lebih. Ayo, gosokkan cepat-cepat. Nah, setelah itu, coba tempelkan kedua telapak tangannya ke pipi. Apa yang terasa, nak? Ya, apakah anak-anak ibu merasakan panas? Iya, berarti itu membuktikan bahwa gesekan juga bisa menghasilkan energi panas. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada 3 buah gambar. Gambar yang pertama, ada batu es yang diletakkan di bawah sinar matahari. Lalu batu esnya diletakkan di atas meja di dalam ruangan. Dan yang ketiga, ada batu esnya diletakkan di lemari di dalam ruangan. Kira-kira batu es manakah yang cepat mencair? Ayo, coba anak-anak ibu jawab. Yang mana, nak? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Iya, jawabannya batu es yang cepat mencair adalah pada gambar yang pertama. Kenapa? Karena batu es ini langsung terkena cahaya matahari. Matahari ini merupakan energi panas yang terbesar, sehingga batu es yang ada di luar ruangan dekat matahari akan lebih cepat mencairnya.
Nah, untuk tugas, anak-anak Ibu silahkan dibuka LKS-nya halaman 8 dan halaman 9. Di sana ada uji pembelajaran 1, kelompok 1 ada nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya kelompok 2 nomor 1 sampai 3. Nanti anak-anak Ibu langsung dijawab saja, tidak usah buat soalnya. Namun jika dia objektif, anak-anak Ibu buat jawabannya A, apa itu kata-katanya, apa pernyataannya ya nak ya. Lalu tugasnya dikumpul saat minggu ketiga, saat belajar tatap muka ya nak ya. Jadi setelah selesai tugasnya, ditutup bukunya dan boleh istirahat. Namun pada hari Senin, minggu ketiga dibawa semua tugasnya, lalu akan Ibu periksa ya nak ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanya melalui WA pribadi Ibu Ani. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.